Oke, kalau kita ngomongin tentang penembakan massal di Amerika Serikat mungkin bukan hal yang asing bagi kita untuk mendengar itu karena mungkin ada berbagai kasus dan banyak sekali kejadian yang di sana yang disebabkan oleh penembakan massal gitu, penembakan secara membabi buta di publik umum itu di tempat umum atau di ruang publik seperti itu. Nah, kali ini gue ingin menceritakan sebuah kisah atau sebuah tragedi yang cukup bersejarah di Amerika Serikat karena memakan korban yang cukup banyak hingga 32 korban, dan pelakunya ini merupakan orang Korea yang juga masih pelajar di universitas tersebut. Jadi tanpa lama lagi, nama gua Bian, selamat datang di cerita hari ini. This is where it all ends. Ended already. What a life it was. So much. Oke, penembakan Virginia Tech ini adalah suatu peristiwa penembakan yang terjadi di dua tempat. Yang pertama itu terjadi di asrama dari Virginia Tech ini, dan kemudian yang kedua itu di kampusnya, yaitu di Norris Hall, di mana ini merupakan sebuah gedung tempat anak-anak atau mahasiswa itu belajar gitu. Pelakunya ini bernama Choi Sang-ho. Dia merupakan pria kelahiran Korea Selatan pada 18 Januari. Si Choi Sang-ho ini lahir di Seoul dan pindah ke Amerika pada umur 8 tahun, tepatnya di tahun 1992. Dan saat pindah ini keluarganya itu masuk kategori keluarga kurang mampu, jadi memang pindah ke Amerika mungkin untuk mengejar dulu tuh banyak istilah seperti American Dream gitu, sukses di negeri paman seperti di negeri Amerika. Dan keluarganya ini menjalankan bisnis drink atau mungkin kalau di sini laundry kiloan. Nah, si Choi Sang-ho ini dikenal sebagai anak yang pemalu, namun dia menyukai bola basket dan pintar dalam bidang matematika. Cho Sang-ho ini bersekolah di SMA dan lulus pada tahun 2003. Kemudian dia melanjutkan studi di Virginia Tech dengan mengambil jurusan sastra Inggris. Nah, di mana Virginia Tech ini merupakan sebuah kampus universitas atau institut teknik gitu yang cukup terkenal juga di Virginia, dan sekolah ini menampung kurang lebih 30.000 mahasiswa di sana. Nah, menariknya adalah Choi Sang-ho ini dia tuh terlihat sebagai sosok yang penyendiri dan pendiam gitu. Dia tuh hobinya sukanya menulis cerita, menulis puisi atau drama. Namun dramanya ini cukup mengerikan. Nanti akan gue bahas di akhir gitu karena akan jadi fakta yang menarik. Nah, kemudian kita masuk ke persiapan. Jadi si Choi Sang-ho ini membeli sebuah senjata api yaitu Glock 9mm di Roanoke Firearms pada tanggal 13 Maret 2007, di mana ini tepat hampir sebulan sebelum kejadian penembakan ini. Dan membeli pistol kaliber ukuran 22 itu di Pegadaian di Blacksburg, itu mungkin di daerah situ ada Pegadaian, dan dia membeli senjata api di Pegadaian tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke kronologinya. Oke, jadi untuk kronologinya ini penembakan pertama itu terjadi pada pukul 7:15, di mana ini masih pagi-pagi sekali, di mana keadaan masih sangat normal dan mahasiswa itu ya seperti biasa gitu, namanya mahasiswa mau kelas pagi, tepat jam 7:15 itu mungkin mau siap-siap lagi mau mandi, mungkin mau ada kelas seperti jam 8, jadi semua berjalan seperti normal gitu. Nah, sekitar jam 7:15 ini terjadi penembakan di West Ambler Johnstone Hall, yaitu sebuah asrama campuran yang menampung kurang lebih 890 mahasiswa yang merupakan pelajar dari Virginia Tech ini. Dan seorang perempuan yang masih muda atau mungkin teman seangkatannya si pelaku ini bernama Emily Hilsker, dan seorang laki-laki yang bernama Ryan Cox. Nah, selang waktu 2 jam terjadi penembakan lagi di ruang kelas tepatnya di Norris Hall, dan Choi Sang-ho ini menggunakan senjata yang sama gitu untuk di penembakan yang pertama tadi yang di asrama dan yang kedua yang di Norris Hall. Nah, ada seorang saksi mata yang memberitahuan kepada wartawan College Times bahwa si penembak ini si Cho Sang-hui ini menembak sekitar 19 orang yang mengikuti kelas bahasa Jerman di Norris Hall, termasuk dosennya. Hanya 4 orang yang selamat atau yang bisa menghindari tembakan tersebut, sementara siswanya yang lain itu mati gitu, sudah terbunuh oleh tembakannya si Cho Sang-hui ini. Kemudian Erin Sian, salah satu dari keempat mahasiswa tersebut, mengatakan bahwa si penembak atau si Cho Sang-hui ini sempat mengintip gitu di kelas. Mungkin bagi orang yang melihat atau bagi saksi mata seperti si Erin Sian ini mungkin menganggap bahwa si Cho Sang-hui ini mungkin mahasiswa yang telat atau mungkin mahasiswa yang ingin tahu
matkul gitu, jadi suka ngintip-ngintip ke jendela nih matkul apa ya, atau ini gue udah telat apa belum ya untuk masuk kelas ini. Mungkin bagi si Erin Sihan itu berpikirnya seperti itu. Namun asnya cuy Choi Sang ini mendobrak pintu dan menembakkan secara random gitu ke seluruh kelas. Namun ada 4 yang selamat. Kemudian si Choi Sang ini melanjutkan aksinya menuju ke lorong kelas. Ada saksi lain lagi yaitu Nicholas Mako, seorang mahasiswa yang mengikuti kelas matematika. Kemudian dia mendengar tembakan senjata di lorong. Dan 3 orang di ruang kelas itu melindungi dirinya dalam ruangan menggunakan sebuah meja. Jadi mungkin mejanya dijatuhin biar tidak terkena peluru gitu, atau seenggaknya lebih ada pelindung lah, tidak terkena badan. Dan pada suatu saat kata si Mako ini, si Choi Sang Hui ini bahkan berusaha menerobos pintu kelas dan membuka kelasnya gitu, kemudian menembakkan 2 kali ke dalam ruangan, dan sebuah tembakan itu menghantam podium dan yang lainnya itu menerobos jendela. Jadi mungkin kalau di sini ada yang suka nonton film-film dari tentang perkuliahan, tentang persekolahan, jadi di tiap kelas mungkin ada podiumnya. Atau mungkin kalau di universitas seperti kalian lihat itu kayak ada ruang aula yang tinggi gitu tuh, dan ada podium di tengah. Mungkin gue bisa menggambarkan seperti itu. Kemudian si pelaku, si Choi Sang Hui ini menembak kembali ke arah pintu, tapi peluru itu tidak berhasil menembus ke dalam ruangan. Sang saksi, si Nicholas Mako ini, mengatakan bahwa ada banyak sekali tembakan yang ia lakukan, dan kemudian sang pelaku atau sang Choi Sang Hui ini bunuh diri sebelum bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan untuk korban ini berjumlah 32 mahasiswa, di mana salah satunya itu ada warga negara Indonesia yang bernama Partahi Mamora Halomuan Lambanturuan. Jadi beliau ini merupakan seorang ilmuwan dari Indonesia yang melaksanakan program S3 di Fakultas Teknik Sipil di Virginia Tech. Ya, gue juga turut sedih karena ada korban warga negara Indonesia, dan gue juga turut sedih karena ya ini tuh orang-orang yang tidak bersalah gitu, dan mereka ini uh, apa ya, notabene mahasiswa yang sedang menimba ilmu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, di mana ada orang tuanya mungkin atau sanak saudaranya yang menunggu kepulangan mereka di kampungnya, di daerahnya, namun menjadi korban saat berkuliah penembakan. Ketika polisi datang dan untuk menyelidiki kasus ini, dan yang pertama dicari pasti motifnya apa sih, kenapa si Choi Sang Hui ini sangat tega melakukan penembakan ini gitu, sehingga menyebabkan 32 mahasiswa meninggal, dan diantara juga ada dosen juga yang ikut menjadi korban. Dan di kamarnya Choi ini terdapat, polisi itu menemukan sebuah catatan yang melukiskan bahwa dirinya ini sangat menderita gitu, dan dia sudah berencana untuk melakukan bunuh diri. Dan dalam sebuah catatan yang ditinggalkan di pintu asramanya, dia menguraikan daftar keluhan. Jadi dia tulis keluhannya banyak situ, kemudian ditaruh di pintu asramanya. Di situ ya mengecam anak-anak kaya, pembual yang jahat, dan juga penipu di kampus. Berarti mungkin si Choi Seung Hui ini mempunyai dendam tersendiri gitu sama orang-orang kaya, mungkin sama yang bernasib lebih baik daripada dia secara ekonomi, atau secara lebih kehidupannya mungkin lebih sejahtera. Nah, hal ini diperkuat juga dengan uh, beberapa saksi atau dari informasi dari keluarganya, bahwa si Choi ini dikenal sebagai anak yang pemalu, dan pada saat kecil di gereja itu sering kasarannya dibully mungkin ya sama orang-orang kaya yang ada di gereja tersebut, dan juga diintimidasi. Ya, jadi mungkin ini salah satu motif yang bisa diangkat ke dalam kasus ini gitu. Motif yang penting itu mungkin kekesalan dia terhadap orang-orang kaya, dan mungkin kehidupannya yang kurang beruntung seperti itu. Seorang profesor dan juga penyair yaitu Nicky Giovanni itu pernah mengeluarkan sang pelaku ini dari kelasnya karena mengganggu siswa lain, dan dia berbicara kepada majalah Time bahwa dia mengatakan ada sesuatu yang jahat tentang bocah ini ya, atau mungkin ada sesuatu yang buruk atau yang jelek itu tentang bocah ini, dalam tanda kutip sifat gitu ya, atau mungkin perilaku. Dan si Nicky Giovanni ini berkata bahwa dia ini, yaitu si pelaku, si Choi Seung Ho ini adalah pengganggu dan selalu datang ke kelas dan memakai topi dan kacamata hitam gitu. Jadi kayak ya lu ke kelas pakai kacamata hitam dan topi itu ngapain itu, lu mau tidur atau mau kuliah? Karena itu sang guru ini juga sebenarnya meminta untuk dilepas gitu, tapi sang guru tuh kayak ya udah gue mau tampil kayak gini. Dia cukup aneh kalau di dalam ruangan seperti itu.
dan Cho juga suka memotret kaki dan lutut siswi di kelas. Mungkin ini salah satu bentuk pelatihan juga ya kalau menurut gue ya. Dan anggota kelasnya yang ada di kelas juga takut dia, jadi meminta bantuan si Niki Giovanni untuk mengeluarkan dia dari kelas. Dan salah satu juga pihak dari kampus, yaitu Lucinda Roy, salah satu direktur program penulisan kreatif sekolah, itu juga mengeluarkan dia dari kelas dan mengajarinya secara individu dan mendorong siswa ini untuk mendapatkan konseling. Selain tingkah lakunya yang aneh dan tulisan-tulisannya yang mungkin gelap, Cho Seung ini menunjukkan tanda-tanda peringatan potensial lainnya. Dia pernah 2 kali dituduh sebagai stalker mahasiswa atau menguntit siswi pada tahun 2005, tetapi tidak ada korban yang mengajukan tuntutan. Dan pernyataan bunuh diri oleh Cho kepada seorang teman sekamar, jadi dia pernah cerita ke teman sekamar kalau kayaknya gue mau bunuh diri, dan temannya ini bilang kepada mungkin orang konseling di kampus itu. Kemudian pihak konseling di kampus ini membawa Cho ini ke rumah sakit jiwa pada bulan Desember pada tahun itu, dan dia dikeluarkan dengan rawat jalan inap, jadi harus ada terapi lagi, mungkin mirip-mirip rehabilitasi mungkin ya, sebagai pasien pada saat itu. Dan ada dokumen yang dirilis pada bulan 2007 menunjukkan bahwa sang pelaku ini menghadiri setidaknya sekali. Jadi selama bertahun-tahun dia hanya menghadiri sekali, dan dia mungkin sangat membutuhkan terapi ini mungkin biar bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, kemudian ada sebuah situs, yaitu The Smoking Gun, di mana situs ini kayak mungkin mirip-mirip Wattpad kali ya. Jadi kita bisa mengirimkan cerita atau mengirimkan sebuah drama. Nah, The Smoking Gun ini memperoleh sebuah salinan drama karya Cho yang berjudul Richard McBeef, dan drama singkat ini menyebutkan topik-topik yang sangat mungkin sangat tidak layak untuk dibaca, seperti pukulan yang mematikan kepada anak tirinya masih berusia 13 tahun, dan juga Cho menulis sebuah drama yang berjudul Mr. Brownstone, dan drama ini sesuai dengan judul lagu karya Guns N' Roses. Nah, ini gue gak tahu nih kalau yang Guns N' Roses ini memang dia sengaja bikin karena terinspirasi atau mungkin ya dia nulis drama lagi dengar lagu itu. Jadi kalau kalian mau baca, kalian cari aja di Smoking Gun, atau nanti mungkin gue bisa ngasih linknya di bawah, karena itu sangat-sangat gue pernah baca dan sangat-sangat disturbing sih. Mungkin gue akan ngasih lihat secuplikan gitu. Dan seorang profesor ini ada yang bilang Cho ini menjadikan karyanya itu sebagai sangat apa ya, mungkin sangat anak kecil dan konyol gitu, dan juga melakukan upaya komedi kasar dan banyak unsur-unsur kekerasan gitu. Jadi ya mungkin gue juga agak yang mungkin dia mau membuat drama yang sangat tidak nyaman untuk dibaca, tapi mungkin bagi si Choi Sang Ho atau pelaku pada saat itu mungkin sangat menggambarkan dirinya seperti itu. Nah, kemudian ada fakta-fakta menarik dari kasus ini, di mana ada orang yang menjadi saksi penting pada kasus ini, yaitu namanya Carlton Hill, di mana ia merupakan pacar dari Emily Hilser yang merupakan korban. Dan teman sekamar Hilser itu bernama Heather Hawk, itu mengatakan pada polisi bahwa Thornhill ini memiliki senjata api dan pernah mengajak mereka berdua itu untuk latihan tembak. Nah, sabutannya di apa? Jadi setelah penembakan pertama, si Thornhill ini nih kebetulan ada di situ juga. Polisi mencurigai bahwa si Thornhill ini ada sangkut pautnya dengan Choi Sang Ho. Mungkin dia berteman atau mungkin merencanakan sesuatu yang lebih apa ya, mungkin Choi Sang Ho ini memiliki komplotan gitu sama si Thornhill, seperti yang mungkin dipikirkan polisi. Namun kalau Thornhill ini mengelak dan semua tuduhan itu tidak benar, bahwa ya dia itu si Thornhill ini yang punya cinta ya, emang buat seperti tadi, emang buat latihan tembak atau mungkin untuk bela diri, dan tidak ada sangkut pautnya. Nah, sementara polisi ini menciduk si Thornhill ini karena kepemilikan senjata dan dicurigai. Kemudian terjadi penembakan di Norris Hall. Jadi pas lagi wawancara sama si Thornhill itu kayak, lu kenapa punya senjata? Terus kenapa lu bisa ngajak mereka berdua ini ke pelatihan, lu ada sangkut pautnya mungkin sama si pelaku. Tiba-tiba terjadi di penembakan berikutnya selang waktu 2 jam, berarti sekitar jam 9-an. Dan kemudian Thornhill ini tetap dibebaskan karena memang tidak berbukti bersalah, dan juga sang pelaku juga sudah meninggal karena bunuh diri. Kemudian pada tanggal 18 April 2007, tepat 2 hari setelah kejadian ini terjadi, NBC News, ini sebuah mungkin stasiun televisi di Amerika, itu menerima sebuah paket dari Cho
dengan cap pos yang menunjukkan waktu antara dua pembunuhan pertama dan pembantaian berikutnya atau penembakan yang kedua yang terjadi di 2 jam kemudian. Nah, paket ini berisi sebuah pernyataan yang ditulis dengan 1.800 kata dan berbagai foto-foto dan 20 video digital. Nah, dalam rekamannya video ini, Choi ini mengatakan kebenciannya tentang orang-orang kaya dan juga agamanya. Kalau kalian ingat dari tadi kita ngebahas tentang kebencian terhadap orang kaya, yang mungkin itu yang dirasakan oleh Choi Sang-hui. Karena mungkin kehidupannya yang berbeda sama orang-orang kaya, jadi mereka benci. Dan mungkin ada satu hal yang terpaut karena mungkin dia pernah dibully sama orang-orang kaya di gerejanya, seperti tadi yang udah pernah gua bilang. Dan ada salah satu kalimat dalam videonya itu yang berbunyi itu, Nah, kemudian pada tanggal 19 April 2007 diumumkan bahwa pihak Universitas Virginia Tech itu memberikan gelar secara anumerta kepada mahasiswa yang gugur dalam pematian ini dan sedang kuliah. Dari 32 korban itu ditentukan 23 mahasiswa yang menjadi korban dan mendapatkan gelar ini. So, yeah, that's all about Virginia Tech. Jadi ya gue pengen ngasih tahu ke kalian gitu, gue pengen ngasih saran ke kalian kalau emang kalian berada di posisi yang sedang tidak baik-baik saja atau tidak, itu wajar, tidak baik-baik saja atau sedang mengeluh pada dunia itu wajar sekali. Tapi please kalian berbicara sama teman kalian, karena itu mungkin kalian bisa nulis di blog, yang penting pikiran kalian atau emosional kalian tuh bisa terarahkan. Karena sekali lagi kalian itu semuanya penting dan kalian ada di dunia ini tuh sebuah hal yang keajaiban gitu, dan kalian tuh penting ada di dunia ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan gue yang kurang detail, kalian bisa nyari sendiri di Google secara detailnya. Ini gue hanya mengumpulkan riset-riset kecil gue, dan ya gue ingin membagikan kisah ini kepada kalian. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah berjuang, dan terima kasih buat kalian yang tidak menyerah, dan terima kasih buat kalian sudah bertahan sampai saat ini. Selamat istirahat, nama gue Bian, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.